Gimana sih kok bisa seneng sama fotografi itu awalnya bagaimana? Ya, jadi fotografi masuk itu sejak SMA sebenarnya. SMA itu saya sudah megang kamera pocket. Hai teman-teman, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama saya dengan Nancy. Dan motret. Oke, Mas katanya kan kalau nggak kenal nggak sayang ya, cerita dulu dong. Oke, perkenalkan nama saya Moh Rizky, cuman biasa udah 10 tahun terakhir juga dipanggil Motret karena Instagram sendiri juga Motret. Di sini saya sebagai fotografer yang spesialisasinya itu di pengajaran karena udah 10 tahun terakhir ini saya mengajar di beberapa kampus di Surabaya dan sering mengadakan workshop fotografi baik itu online dan offline. Tadi mengajar di kampus mana nih? Mungkin ada teman-teman yang kepengen diajarin loh. Ya, saya kebetulan mengajar di Universitas Ciputra Surabaya, Universitas Airlangga Surabaya, dan ada beberapa universitas yang tahun ini lagi kosong fotografinya, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi AWS dan Universitas Bayangkara Surabaya. Jadi sekarang yang lagi on itu di Universitas Airlangga sama Ciputra karena mata kuliah fotografinya tetap jalan ya? Tetap jalan. Yang dua tadi itu lagi off karena tahun ini memang mata kuliahnya sepi peminat karena jurusannya kan jurusan komunikasi. Jadi kalau komunikasi itu dibagi jadi tiga, ada yang mau masuk ke fotografi, ada yang masuk ke media agency, ada yang masuk ke grafis. Jadi yang fotografi itu kebetulan lagi kosong. Jadi saya mengajar kuliahnya di Airlangga sama Ciputra ya. Oke, berarti mungkin ada nanti ini yang murid-muridnya Pak dosen nih ya melihat ini ya. Ya. Oke, cerita dong Mas, gimana sih kok bisa seneng sama fotografi itu awalnya bagaimana? Ya, jadi fotografi masuk itu sejak SMA sebenarnya. SMA itu saya sudah megang kamera pocket kemana-mana, terus habis itu masuk ke kuliah, saya masuk ke jurusan desain komunikasi visual. Di DKV itu otomatis di semester 5 harus penjurusannya harus memilih ya. Nah, saya memilih fotografi. Nah, pada waktu itu kebetulan saya memilih fotografi traveling. Jadi tugas akhirnya itu langsung saya dapetin klien Pemkot Surabaya, pemerintah kota Surabaya. Hebat banget dong ya. Ya, waktu itu dapat klien Pemkot, akhirnya bikin buku tentang taman kota Surabaya. Waktu itu bareng sama guru saya juga, Mas Yuyung Abdi. Beliau itu juga guru saya sampai dengan saat ini. Pada waktu itu akhirnya kita ngerjain bareng untuk skripsi saya berapa 15 tahun yang lalu. Lalu akhirnya dari situ semakin terasa. Terus habis itu akhirnya saya membangun studio bersama dua partner saya, yaitu Studio Adventure tahun 2012. Tapi tahun 2017 karena saya sudah bangun studio, terus habis itu saya punya mimpi. Ternyata mimpi saya itu di ke arah fotografi edukasi. Jadi akhirnya saya punya tekad membulatkan, akhirnya saya ingin membuka sekolah fotografi dan digital content. Luar biasa ya, dari SMA ya sampai berkelanjutan sampai sekarang. Ya. Kalau untuk awal-awal orang tua mendukung banget nggak Mas? Gimana ceritanya? Lebih bukan mendukung atau enggak, lebih cuek sih karena Bebas ya? emang orang tua nggak ada hubungan dengan seni, jadi ya nggak ngerti fotografi itu apa gitu. Jadi otomatis saya sih ya tinggal ngejalanin apa yang saya suka, orang tua tinggal jalan aja selama itu emang tidak terlihat negatif. Oke. Jadi ya so far ya oke lah So far ya. oke, nggak ada masalah. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang gear, ini kayaknya Fuji nih ya, GFX. Kenapa Ya. sih kok milih Fuji dibanding merek-merek yang lain? Sebenarnya saya ada dua brand yang saya pakai. Jadi saya pakai Canon dan Sony. Cuman kalau saya memakai medium format, saya pakai Fuji. Dan lately banyak pekerjaan yang membutuhkan medium format. Jadi saya memang selalu memakai Fuji GFX untuk melakukan tindakan atau pekerjaan fotografi tersebut. Terus kalau ditanya kenapa, sebenarnya formatnya Fuji itu yang paling affordable price. Jadi dari segi harga lalu dengan hasil itu sangat menyenangkan untuk dipakai sih, gitu aja. Jadi ininya paling murah ya Iya. dibanding format yang lain ya. Jadi kalau kita ngomong kelas medium format, GFX sudah cukup bisa dibanggakan lah. Oke, sip. Nah Mas, katanya tadi kan ngajar ya. Nah biasanya kalau ngajar itu kan pasti ada yang menyenangkan banget sama yang
sedih banget sama yang seneng banget? Oke, jadi sebenarnya kalau mengajar itu kan hubungannya dengan banyak mahasiswa-mahasiswi seperti itu. Cuman ada suatu waktu yang memang saya rasa itu menyenangkan ketika saya memang menghelat sebuah acara workshop fotografi di Singapura dan Kuala Lumpur. Jadi sudah sempat sampai sana ya ya? di tahun 2019 itu 2019 atau 18 saya hampir lupa. Saya menghelat 3 kali acara berturut-turut dari Januari, Februari, Maret, itu setiap bulannya sebulan sekali saya berangkat ke sana. Serunya adalah ketika saya pun juga mengajar terus di tempat yang memang berbeda dari kebiasaan. Misalnya saya ini Surabaya gitu ya. Terus saya di kota orang dan di negara orang, jadi otomatis serunya adalah karena itu adalah fotografi yang base-nya mengajarnya adalah fotografi seluruh genre. Jadi saya mengajar landscape, saya mengajar food, saya mengajar model. Jadi pada saat itu serunya ya karena kita mengajar full day selama 3 hari 2 malam, ya dari pagi udah berurusan dengan peserta ajar, peserta didik sampai dengan malam dan tidur besoknya. Jadi udah kayak camp, cuman campnya ini di luar negeri. Jadi itu seru banget. Jadi sampai sekarang nggak bisa dilupain seruan itu. Terus kalau yang sedihnya sih sebenarnya saya pernah ngajar itu paling sedih adalah ketika di kelas nih, harusnya regular kelas gitu. Pada saat saya datang, ini mahasiswanya cuma datang cuma 1, yang lainnya tuh kayak absen gitu loh. Jadi kayak waduh sepi semua nih kemana. Sebenarnya itu sebenarnya nggak seberapa sedih ya, karena memang mengajar buat saya itu kayak sebuah panggilan dan saya sangat menyukainya. Jadi ditanya yang sedih itu saya sampai bingung apa ya. Bahkan ya sedihnya ketika saya sudah bersemangat untuk mengajar, tapi peserta didiknya pada saat itu kuliah, kayaknya mahasiswanya lagi pada janjian semuanya absen kayak gitu, hilang, nggak ada gitu loh mahasiswa-mahasiswi. Jadi ya itu kayak aduh, udah datang jauh-jauh ke kampus, mahasiswanya kosong kayak gitu. Jadi itu nggak enak sih. Padahal ya sebenarnya itu bukan sesuatu yang nggak enak juga, tapi menurut saya itu nggak enak karena saking banyaknya keseruan-keseruan dalam hal mengajar sampai saya nggak ngerti nih yang nggak enak apa ya, mungkin cuma Nah tadi ngomong-ngomong yang di Singapura sama Malaysia gimana nih bisa sampai ceritanya ke sana, itu seperti apa? ya. Jadi sebenarnya itu saya membuat sebuah workshop lokal di Surabaya. Jadi pesertanya ada dari Surabaya, saya berangkat ke Singapura. Nah itu yang memang kontennya adalah peserta dari Surabaya belajar fotografi di luar negeri selama 3 hari 2 malam. Lalu ada satu waktu lagi yang untuk Singapura dan Kuala Lumpur itu karena berhubungan dengan Konjen Republik Indonesia yang ada di sana, itu mengundang untuk SMA yang ada di Singapura dan di Kuala Lumpur. Kebetulan ada fotografi day gitu. Maksudnya bukan fotografi day. Dalam 1 pekan itu ada yang sports day, ada yang tentang olahraga, ada yang pokoknya kayak hobi gitu. Terus pas di fotografinya itu saya berbicaranya untuk fokus ke dalam studio lighting, flash, LED seperti itu. Jadi memang spesialisnya di yang studionya ya? Ya betul, karena itu memang sebenarnya sudah saya fokuskan pada saat saya menimba ilmu S1, S2, bahkan ketika saya ada short course yang di Australia 2 tahun, saya juga belajarnya cuman spesialisasinya di studio. Jadi tentang penggunaan flash dan penggunaan LED, lebih fokus ke situ. Nah, sekarang nih buat teman-teman yang nanti kepingin belajar fotografi, mungkin ada tips khusus apa nih yang harus diasah atau yang diolah dulu supaya hasilnya juga maksimal di bidang fotografi? Ya, sebenarnya kalau kita ngomongin bagaimana caranya supaya bisa belajar fotografi lebih menyenangkan atau lebih fokus gitu ya, itu paling penting adalah kita punya passion dulu. Jadi artinya yang pertama passion ya? Yang pertama passion, karena kita kalau mau belajar sesuatu tapi kita nggak suka itu juga agak berat juga ya. Jadi buat teman-teman di sini mau belajar fotografi, kalau emang sudah passion, sudah punya daya tarik, nah itu akan menjadi lebih menyenangkan. Yang kedua, kita punya tujuan. Tujuannya itu untuk belajar untuk bisa pinter atau mahir di fotografi apa. Jadi ada beberapa orang tuh pengen belajar fotografi produk gitu. Misalnya ini ada botol minum gitu ya, bagaimana kita motret ini. Nah berarti dia punya tujuan tuh dalam belajar
dia punya tujuan supaya dia bisa pintar atau bisa menguasai pemotretan foto produk. Nah, ketika sudah ada tujuan, ketika belajarnya itu ada 16 kali tatap muka misalnya, sehingga di tatap muka ke-8 itu ketika bosen, kita balik lagi ke tujuan. Nah, kan pengen bisa motret produk, jadi otomatis dengan adanya tujuan itu kita bisa straight to point bahwa kita harus tetap fokus. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang terakhir buat teman-teman yang pengen belajar fotografi, supaya tipsnya itu apa? Selain passion dan harus punya tujuan, akhirnya yang paling penting adalah kita punya seperti tujuan, tapi saya bilangnya adalah impian atau cita-cita. Sebenarnya itu kayak visi misi. Yang pertama tadi, yang kedua kan tujuannya bisa motret foto produk. Yang ketiga, yang terakhir itu adalah kayak semacam visinya gitu loh. Maunya itu 10 tahun ke depan tuh mau jadi fotografer apa gitu. Jadi kalau emang saya tuh pengennya jadi fotografer wedding gitu kan, berarti yang ketiga itu benar-benar harus fokus bahwa saya memang punya keinginan, punya pekerjaan untuk menjadi fotografer wedding dan akan mendapatkan berbagai macam klien dari baik itu lokal sampai nasional bahkan internasional. Jadi otomatis dari tiga itu, dari suka, terus punya tujuan apa sih yang paling dekat, harus pinter apa, harus mahir apa, dan yang ketiga emang sesuai dengan jalur pengen kerjanya di bidang fotografi apa. Kalau itu udah jalan senyalir gitu, seirama, pasti belajar fotografi jadi lebih fokus dan lebih enggak bosan, dan akhirnya pasti dalam pertemuan terakhir ketika ada ujian pasti dalam keadaan performa terbaik dengan hasil yang baik, otomatis lulus dalam workshop, maksudnya dalam mata kuliah atau workshop atau pengajaran fotografi itu goalsnya udah dapet dan nilainya pasti bagus. Nah teman-teman, kan ini seorang pengajar ya, pasti kan ada teman-teman, aku nggak pengen kuliah nih, pengen workshop yang kecil-kecil aja. Nah itu gimana Mas? Ada nggak workshop yang pendek-pendek yang bisa diikutin teman-teman yang kepengen belajar fotografi? Ya, kebetulan saya dalam 6 bulan ke depan tuh sebenarnya sudah banyak workshop ya. Jadi buat teman-teman di sini yang mau ikutan workshop sebenarnya bisa follow Instagram saya @motret. Nah, di sini bawah ini nih. Nah, di situ tuh sebenarnya kita sudah ada workshop series sebulan sekali, ada di kota Surabaya dan di kota Malang. Jadi kita sudah menghelat workshop tentang fashion, fotografi. Kita juga sudah menghelat tentang workshop otomotif fotografi. Kita akan menghelat workshop tentang still life product fotografi, food fotografi, sampai dengan landscape, sampai dengan model fotografi. Semuanya itu akan ada 1 bulan sekali. Dan buat teman-teman yang ada di Surabaya atau di Kota Malang, setiap bulannya itu dari 2 bulan yang lalu sampai dengan bulan Desember, Januari, Februari itu sudah siap. Nanti akan ada workshop-workshop yang sudah standby untuk bisa diikuti dan bisa didatangi, dan itu karena itu cuma 1 day workshop, jadi otomatis itu bisa diikuti oleh buat teman-teman sini yang memang nggak pengen kuliah fotografi terlalu lama. Bisa. Berarti enak ya, singkat pendek-pendek gitu ya. Dan sesuai dengan yang disuka ya. Kebetulan suka model bisa join, tapi kalau nggak suka yang misalnya produk fotografi, yang belajar motret mobil, kalau nggak suka ya nggak usah. Jadi ya suka-suka seperti itu. Oke teman-teman, thank you for watching. Nah, jangan lupa like, subscribe, comment, share di bawah ini ya. Oke, bye.